tulis kesepakatan kelas ya nak. Sebelumnya Ibu mau tanya, ada nggak yang tahu kesepakatan itu apa? Hah? Kesepakatan? Ada yang tahu nggak? Nah, jadi anak-anak, kesepakatan itu adalah sebuah kalimat atau sebuah turunan dari peraturan untuk kelas ini yang kita sepakati antara Ibu dan kalian. Ya, nah itu adalah kesepakatan. Ya, keyakinan. Bagaimana dengan peraturan? Kenapa Bu bukan peraturan, harus kesepakatan? Kenapa? Karena peraturan itu sudah dibuat. Ya, contoh, datang ke sekolah tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu. Ya, itu merupakan apa? Peraturan. Ya, masuk ke rumah mengucapkan salam itu merupakan peraturan. Ya, itu adalah peraturan. Contoh peraturan, datang tepat waktu. Tepat waktu. Kemudian bagaimana dengan kesepakatan? Contohnya ada yang bisa nggak? Kesepakatan itu peraturan. Bu, kenapa bukan peraturan aja Bu? Kesepakatan terganti. Ya, peraturan itu sudah ada nak. Sudah ada. Suatu kita mau memasuki suatu lembaga sekolah. Karena sekolah itu sudah punya peraturan. Nah, dari peraturan itu kita memiliki kelas. Ya, di mana kelas bisa disiplin budaya positif apabila kita memiliki keyakinan kelas atau yang disebut dengan kesepakatan. Nah, anak-anak, datang tepat waktu itu merupakan peraturan. Bagaimana keyakinannya? Bagaimana? Ada yang bisa jawab? Contohnya kalau di dalam kelas tentang kedisiplinan, piket tepat waktu itu merupakan keyakinan. Contoh, ya, piket kelas tepat waktu. Ada nggak peraturan sekolah ini bilang piket kelas tepat waktu? Nggak ada peraturan seperti itu. Itu dibuat di sekolah, disepakati seluruh warga sekolah. Tapi kalau keyakinan disepakati oleh kita satu kelompok, yaitu kelas 5. Paham nggak sampai di sini? Nah, diulang lagi. Kemudian Ibu kasih masukan lagi. Contoh lagi ya, di kesepakatan. Bawa makanan. Ibu ulangi. Tidak boleh makan di kelas saat jam belajar. Itu merupakan kesepakatan kelas yang berhubungan dengan kelas atau yang berhubungan dengan keyakinan yang ada di dalam kelas. Itu yang disebut dengan kesepakatan kelas. Ya, yang dipatuhi oleh warga kelas. Paham nggak? Udah bisa merasa? Paham nggak? Nah, apa tujuannya? Ibu minta kalian menuliskan satu kesepakatan untuk kelas kita. Contoh tadi nggak boleh makan saat belajar. Contoh satu, ya. 2, tiket tepat waktu. Terus apa yang kamu inginkan untuk kelasmu supaya berjalan? Nah, itu kalian tuliskan di sini. Ya sayang. Nah, setelah kalian tuliskan, tempelkan di papan tulis. Buang sampah pada tempatnya. Ini kita mau makan terlebih dahulu ya nak.
kembali. Ya, sepakat tidak? Sepakat? Setuju? Setuju. Setuju. Kalau setuju, mulai hari ini kita jalani nak ya. Kalau melanggar, ya kita punya konsekuensi. Ya, apa itu konsekuensinya? Bersedia mempertanggungjawabkan apa? Kesepakatan atau keyakinan yang kita langgar. Dengan cara apa? Dengan cara memperbaikinya. Setuju? Setuju. Sepakat? Sepakat. Baik, kalau begitu nanti kesimpulan dari keyakinan kelas ini akan Ibu print menjadi sebuah poster, kemudian Ibu tempel di dalam kelas dan kita sepakati mulai hari ini. Setuju ya? Setuju. Paham? Ada yang mau ditanyain nggak tentang kesepakatan atau keyakinan kita? Tidak. Cukup ya? Cukup. Baik, kalau begitu untuk keyakinan kelas ini Ibu cukup di sini dan Ibu akhiri. Kita kembali mempersiapkan untuk ke pelajaran ini. Apa kabar Talita? Alhamdulillah. Talita, tahu nggak kenapa Ibu panggil ke kantor hari ini? Nggak tahu. Ya Talita, Ibu dengar dari guru piket, Talita itu sering datang terlambat ya. Hari ini juga datang terlambat ya nak ya? Iya. Talita, menurut Talita datang terlambat itu salah nggak nak? Salah. Sudah berapa kali Talita datang terlambat dalam 1 minggu? 4 kali. 4 kali Talita ya? Iya, Talita, Ibu mau nanya juga nih. Datang terlambat itu manusiawi ya nak ya. Setiap orang punya kesalahan. Tapi bagaimana caranya supaya kesalahan itu tidak kita ulangi lagi? Kita cari solusinya ya. Setuju? Setuju. Kalau gitu Ibu mau tanya, kenapa Talita bisa datang terlambat, bangun kesiangan itu penyebabnya apa sayang? Karena main HP. Memang kalau malam Talita tidur sampai jam 11 gara-gara main HP, tidur jam 11, jadi Talita kesiangan terus ya. Datangnya selalu jam setengah 8, jam 8 gitu ya. Iya. Nah, Talita tahu nggak kesepakatan kelas yang sudah kita buat itu salah satunya dari yang sudah Talita lakukan kesalahan hari ini apa yang Talita langgar? Iya, tidak datang tepat waktu atau kita sebut apa? Disiplin. Betul sekali Talita. Jadi menurut Talita disiplin itu perlu nggak nak? Perlu. Nah, disiplin itu kenapa kita perlukan? Agar Talita datangnya tidak kesiangan, tugas-tugas Talita tidak numpuk. Kalau Talita kesiangan datangnya otomatis kan sama guru, jadi jam istirahat Talita itu digunakan untuk menyelesaikan tugas yang terlambat. Benar nggak? Iya, jadi tugas Talita akan menumpuk. Nah Talita, bagaimana sekarang caranya kita menyelesaikan masalah Talita tersebut? Bangun lebih awal, kemudian apa lagi? Tidak main HP sampai larut malam. Betul Talita ya. Jadi kita sepakat ya Talita, mulai hari ini Talita nonton HP-nya nggak boleh sampai larut malam dan menghidupkan alarm ya tepat pukul 6 pagi ya Talita. Nah, tepat pukul 6 pagi Talita bangun, mempersiapkan diri jadi tidak terlambat. Setuju ya Talita? Setuju. Baik Talita, nanti Ibu akan bekerja sama dengan orang tua Talita supaya Talita bisa bangun lebih awal ya, dan bisa mengingatkan Talita untuk bangun lebih awal. Baiklah Talita, kalau begitu hari ini kan masih pelajaran ya? Iya, boleh Talita lanjutkan kembali pelajaran ya nak, jangan terulang lagi. Oke? Oke, tos dulu. Iya, Ibu dapat laporan nak dari Bu Diana kalau tadi Farhan berantem ya di kelas sama Dika. Kenapa sayang? Iya Bu, harusnya masa kita sering kali dengan tugas saya beda.
ya tugasnya Farhan. Iya. Nah Farhan, kemudian apa yang Farhan lakukan sama Dika? Saya marah-marah, saya maki-maki dia tanpa sadar saya menabrak medannya, Bu. Wah, itu sebenarnya nggak salah sih apa yang Farhan lakukan. Itu luapan emosi ya Farhan ya. Tapi itu salah Mak. Apa yang Farhan lakukan salah dan yang Dika lakukan itu pun salah. Kenapa Ibu bilang salah? Karena dua-duanya laporan dulu sama guru. Langsung aja marah-marah ya. Nah, Farhan, ada nggak yang Farhan langgar di kesepakatan kelas kita? Apa kita? Yaitu tidak mau. Iya betul, Farhan tidak menyepakati kesepakatan kelas yang sudah kita buat, yaitu tidak menghormati teman. Ya Farhan ya? Iya Farhan. Nah Farhan, sebenarnya ya semua itu bisa tidak terjadi kalau Farhan suatu dapat masalah itu laporan dulu terhadap guru apa yang sudah dilakukan oleh Dika, dan Farhan bisa mengontrol emosi jauh lebih sabar. Nah Farhan, sekarang apa tindakan ke depan yang akan Farhan lakukan? Bersedia nggak Farhan mau menyelesaikan masalah dengan Dika? Bersedia, Bu. Dengan cara apa sayang? Saya harus lebih menahan sabar. Saya akan melaporkan kepada guru kelas atau guru mata pelajaran terlebih dahulu, Bu. Betul sekali, berarti Farhan sudah paham ya apa yang harus Farhan lakukan ya? Iya, untuk menyelesaikan masalah dengan Dika. Iya, betul sekali ya Farhan ya. Jadi kalau kita ada masalah jangan langsung marah, tapi Farhan laporan dulu sama wali kelas atau mata pelajaran. Ya, kalau ada kawan yang mengganggu atau suatu hal yang membuat Farhan emosi, jangan langsung ambil emosi ya sayang, karena emosi itu tidak baik, dengan marah itu tidak baik. Kita harus bisa mengontrol emosi, kita harus bisa lebih bersabar ya Farhan ya. Iya, jadi Farhan sudah paham ya nak, kalau Farhan itu salah, Dika juga salah, tapi Dika yang menyelesaikannya Bu Diana ya Farhan ya. Iya, Farhan sudah paham sayang. Iya, sekarang Farhan boleh kembali ke kelas ya nak. Baik, Bu, terima kasih. Sebelumnya saya akan berpantun ya. Apabila saya berpantun nanti dijawab ya Bu. Ya semangat ya, jadi semuanya. Buah naga, buah delima. Belinya di toko Bu. Cakep, Pak. Belinya di toko buah Bandar Jaya. Cakep. Jangan lupa selalu berdoa. Belum, Bu, belum. Hari ini kita masih bersua. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang mana telah memberikan kita rahmat beserta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara
diseminasi budaya positif. Tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD 2 Jaya, Bapak Heri Junaidi SPD, dan yang terhormat Ibu Siti Rofiatun, Sarjana Pendidikan Agama selaku pimpinan Yayasan TK Thariqul Huda, beserta Bapak Ibu Dewan Guru semuanya. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri dalam berbagi praktik baik budaya positif. Untuk acara yang selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Sukito. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Agung, pada hari ini akan dimulai acara pelaksanaan destinasi budaya positif yang dengan memohon ridho dan berkahnya sehingga acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Sukito yang telah memimpin doa. Semoga kita semua yang mendengarkan ini mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Untuk meningkat acara selanjutnya yaitu kita akan menyanyikan lagu Indonesia. Mari Bapak Ibu semuanya kita berdiri di sini untuk menyanyikan. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airmu. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu, hiduplah
salam dan selawat marilah kita sampaikan kepada junjungan kita besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sabarnya kita nantikan di hari kiamat. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya. Amin. Kemudian daripada itu, pertama kami warga SD Negeri Kurang Budaya mengucapkan selamat datang kepada tamu undangan ya. Undangan kan kita diundang ya. Iya Pak. Tamu undangan dari PKP sama ada dari SD 1 Sebudaya. Gunung Subuh. Oh, Gunung Sriwilasa. SD 1 Gunung Sriwilasa. Anak buah kalian dapatkan ilmu yang bermanfaat. Itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tentang saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala yabiyyatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang kami muliakan Bapak Heri selaku kepala sekolah SD 2 Sebudaya, yang kami hormati dan yang kami muliakan Bapak Ibu Guru SDN 2 Sebudaya dan teman seperjuangan guru TK Katolik Muda yang mudah-mudahan selalu sabar mendidik siswa-siswi yang usianya masih muda juga. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar SDN 2 Sebudaya yang sudah berkenan mengundang kami dalam kegiatan hari ini, sehingga tercipta silaturahmi. Kalau tidak pada acara seperti ini mungkin kami doakan. Jadi walaupun dekat Ibu Guru ini juga seperti itu. Kalau nggak ada acara begini mungkin nggak silaturahmi mereka. Jadi alhamdulillah banyak nilai positifnya. Dan mudah-mudahan pada kesempatan hari ini dengan diadakannya acara ini, apa yang menjadi hajat, apa yang menjadi cita-cita dari kawan-kawan guru SD ini tercapai. Allahumma amin. Menindaklanjuti dari beliau tadi sambutan. Silakan berdiri sebentar, maju ke depan sini. Di belakangnya saya, jangan saya patuh. Dari sana satu dong. Iya Pak. Mana kita? Kebutuhan dasar manusia, teori manipulasi, hukum dan penghargaan. Yang kelima itu posisi kontrol guru, yang kelima keyakinan kelas, dan yang terakhir itu segitiga restitusi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang budaya positif, nilai-nilai kebijakan universal. Selanjutnya, budaya positif merupakan saya ulangi ya Bu. Maaf. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang
tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai yang guru harapkan. Perwujudannya, guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan terhadap perbuatan baik yang dilakukan siswa. Jadi, teori kontrol itu ada 3 teori kontrol itu. Jadi semua guru itu harus memiliki teori kontrol untuk menghandle atau untuk mengarahkan siswa ke jalan yang lebih baik lagi. Perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya, disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Di sini ada sebuah kasus. Kasus ini yang pertama itu kan Anda dan teman Anda melakukan kegiatan cobalah buka di sini, yaitu mencoba buka sebuah kepalan tangan. Coba dipraktekkan. Semuanya mengepal tangannya. Anda adalah A, teman Anda adalah B, mengepalkan salah satu tangan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan tersebut. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawari Anda uang agar bersedia membuka kepalan tangan tersebut. Cobalah lakukan kegiatan ini secara bergantian selama 30 menit. 30 detik. 30 detik. 30 detik. Nah, di sini ada pertanyaannya ya. Yang pertama, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Berikan alasannya. Dan yang kedua itu, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan? Dan yang ketiga itu, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Coba sejenak kita praktekkan. Untuk jawaban pertama, dituliskan di kertas ini ya. Itu pakai jawabannya. Iya. Itu seolah-olah kita kita menggenggam sesuatu yang sangat berharga. Nah, itu jadi jawaban kita yang mengepalkan tangan. Apa yang caranya? Ini mau dibuka. Apakah kita Ya makanya yang saya maksud. Ataukah kita akan tetap mempertahankan Itu kepalan ya. tangan? Maksud saya kayak gitu loh. Jadi gini, Bu, Ya, paham. mengeluarkan tangan itu Ibu Ya, paham. mengerti. Ketika Ibu menyimpan rahasia, ada teman Ibu datang, Mancing lah. dia merayu, Ibu tetap mempertahankan Oh, iya. atau tidak? Itu Iya. pertanyaannya. Silakan pertanyaan itu dituliskan. Ayu oleh teman, apakah kita akan membukanya ataukah kita akan tetap mempertahankannya? Itu dan sebutkan alasannya.
ya Bapak Ibu, saya bacakan terlebih dahulu. Jawaban pertama itu ada yang tetap saya pertahankan karena itu adalah sesuatu yang amanah. Dan yang kedua itu saya pertahankan karena itu menyangkut pribadi dan hidup saya. Ketika punya rahasia yang sangat penting tidak usah dibuka ke teman atau ke umum. Yang ketiga itu, yang keempat, aku akan membuka tangan karena yang aku simpan memang harus dibagikan dan mendatangkan manfaat. Ada lagi yang jawab tidak karena benda yang saya genggam sangatlah berharga dan tidak diperlihatkan kepada orang lain. Ada lagi yang menjawab tetap saya pertahankan karena yang saya genggam benda milik saya. Jadi di sini ada dua versi jawaban. Ada yang akan tetap mempertahankan apa yang dia genggam. Ada juga yang berpikiran bahwa sesuatu yang saya genggam itu harus diketahui karena sesuatu yang saya miliki itu dapat bermanfaat bagi orang lain. Ya, ada dua versi jawaban. Yang pertama itu yang banyak itu tidak akan dipublikasikan, dan yang kedua itu akan dipublikasikan karena yang dia miliki itu akan bermanfaat untuk orang lain. Ya. Dan yang kedua itu apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Ya. Apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda menutup kepala tangan Anda? Menutup? Gimana? Apakah Anda akan menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasannya? Jadi dua versi. Jika kita tetap mempertahankan rahasia kita tanpa memberitahu kepada orang lain, apa alasannya? Nah, itu Manfaatnya, manfaat untuk saya. Tapi Sampai gini ya, rayuan teman kita nomor 1, 2, dan 3 ini berkesinambungan ya, berkaitan lintas udara Bu, berkesinambungan. Apabila Ibu sudah menjawab saya mau mempertahankan, maka jawaban B Ibu harus memberikan alasan. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu apakah Anda atau B menutup kepala tangan? Di sini ada yang tetap saya genggam karena itu sesuatu yang tidak perlu dibuka. Ada lagi apabila untuk kebaikan bersama maka akan saya genggam. Saya tahu itu. Ada lagi yang menjawab, saya akan membuka tangan karena saya memang harus terbuka. Ada lagi, karena masalah yang saya genggam tidak harus dipublikasikan, maka saya akan tetap menggenggam. Ada lagi
lagi saya pertahankan karena saya menyimpan sebuah rahasia. Ada lagi yang menjawab, yang sifatnya rahasia tidak boleh dibuka di umum, tetapi kalau memang dibutuhkan untuk kebaikan bersama, ya tetap dibuka. Nah, itulah jawaban nomor 2. Dan untuk jawaban yang nomor 3 itu tentang dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang mengendalikan. Jadi pertanyaan yang ketiga itu, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang mengontrol atau mengendalikan untuk membuka dan menutup kepala tangan? Ataukah kita, pribadi kita, ataukah teman kita yang mengendalikan? Seperti itu ya jawabannya Ibu Bapak. Di sini jawabannya, yang memegang kendali itu ada yang diri sendiri, saya sendiri. Sebagai pengendali setiap masalah adalah diri sendiri. Yang mengendalikan atau mengontrol, membuka atau menutup adalah diri kita sendiri. Nah, di sini jawaban semuanya itu yang mengontrol, membuka dan menutup kepala tangan yaitu diri sendiri. Jadi untuk mengontrol sesuatu keadaan apa yang sedang kita alami itu ya hanya diri sendiri. Slide selanjutnya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi, kalau menurut Ki Hajar Dewantara, kita itu sebagai pendidik hanya menuntun, hanya membimbing, mengarahkan anak didik kita, peserta didik kita itu untuk menuju jalan yang lebih baik, untuk menyambut masa depan mereka, agar mereka itu dapat menyesuaikan diri mereka di era zamannya. Jadi dalam menurut pendapat Ki Hajar Dewantara, di situ kan ada kodrat anak. Kodrat itu ada dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu dasar potensi yang dimiliki oleh anak tersebut. Iya. Jadi kita itu sebagai seorang pendidik itu hanya membantu mengarahkan bakat yang sudah ada pada peserta didik kita, bukannya merubah atau memaksakan kehendak kita untuk peserta didik kita. Kalau kodrat zaman, jadi zaman itu kan berubah dari zaman sekarang dan besok, kemarin dulu itu kan selalu berubah. Sedangkan kita itu kedepannya akan zaman abad 21 yang dimana semuanya itu sudah menggunakan IT, menggunakan digital semua. Anak-anak kita itu sebagai seorang guru membekali anak untuk menghadapi zaman tersebut, membekali akhlaknya, membekali ilmunya. Kalau seandainya peserta didik kita tidak dibekali dengan akhlak, maka nantinya pada era abad 21 nanti takutnya terjerumus ke hal-hal yang negatif seperti itu ya.
Bapak Ibu. Slide selanjutnya, yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan pelajar profil Pancasila. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua itu mandiri, yang ketiga itu kritis, bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima itu bergotong royong, dan yang keenam itu kreatif. Nah, itulah paparan dari budaya positif dan paradigma perubahan, dan yang selanjutnya akan diteruskan oleh warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Okta yang telah memberikan waktunya kepada saya. Baiklah Ibu-ibu, di sini kita belajar ya Bu. Kami itu baru dapat ilmunya baru 2 bulan, jadi kita sama-sama belajar. Kami mencoba mentransfer ilmu yang kami peroleh sedikit demi sedikit. Mungkin di sini baik penyampaian atau tutur kata kami belum tepat, kami mohon maaf ya Bu. Namanya kita sama-sama belajar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 motivasi perilaku manusia. Jadi kita sebagai manusia ini ternyata ada perilaku ya Bu ya, tidak hanya sekedar hidup saja. Kita juga nanti ada kebutuhan-kebutuhan. Seperti sekarang ini kebutuhan kita itu sudah disiapkan sama Shopee ya Bu ya. Iya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bu Erna, selanjutnya. Ya, di sini kita manusia ini memiliki 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kasih sayang dan rasa diterima, ngeblur, kekuasaan bertahan hidup, kesenangan, dan yang kelima kebebasan. Saya akan jelaskan satu persatu. Selanjutnya Bu Erna, 5 kebutuhan manusia. Manusia itu dapat bertahan hidupnya karena dia memiliki 5 kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kita hidup ini kan untuk bertahan ya Bu, bukan hidup asal untuk hidup. Kalau kita hidup asal untuk hidup, mungkin kita tinggalnya nggak bermasyarakat ya Bu ya, karena kita manusia ini memiliki 5 kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup adalah super viral. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya makan. Makan itu merupakan kebutuhan pokok. Walaupun nggak ada nasinya ya Bu Siti, nggak ada lauknya Bu Siti ya. Yang penting ada nasi sama sambal terasi. Kalau kami Lampung, kakinya naik di atas meja Bu. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari suatu kelompok, dikasihi, mengasihi, disayangi, menyayangi. Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk terhubung dengan orang lain, teman, keluarga, pasangan, rekan kerja, kelompok, bahkan dengan binatang peliharaan. Kebutuhan ini biasanya dapat dipenuhi melalui ketulusan dan kehangatan hubungan keluarga, teman-teman, kelompok, klub, guru, konselor,
dan food. Iya. Kayaknya kalau kebutuhan ini kayaknya kita sendiri ya yang mengalami ya Ibu. Iya. Masalahnya apa? Kita ini hidup bermasalah. Nah, kayaknya di sini sudah dipahami ya Bu ya. Kayaknya kebutuhan ini kena sama kita. Karena apa? Kita juga butuh rekreasi, misalnya sebulan atau 2 bulan sekali jalan-jalan ya Bu, nggak jauh-jauh. Nah, walaupun jelek-jelek, kalau rumah kita beda ya Bu ya, beda. Apalagi kalau kita tinggalnya sama ibu mertua, lebih beda lagi ya. Iya. Ngeliatnya lagi ke Bu ya ini. Iya. Karena dia campur sama mertua, bukan juga ya. Jadi seenak-enaknya rumah, enak rumah kita. Iya. Karena dia merasa nyaman. Di samping rumah kita juga butuh berlindung dan kesehatan. Dapat dipenuhi dengan makan, tidur, olahraga, memberikan perlindungan. Jadi selain kita tidur juga kita olahraga. Lakukan demi ibu bapak itu sesama teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, teman? Tahu. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, manajer? Kamu selalu yang paling terakhir, penghukum. Setelah saya pribadi ya Bu mempelajari penggerak ini, ternyata ini kalau saya pribadi ya Bu ya, kita ini mengajarnya salah ya Bu. Kita ini pakai sistem menghukum. Maksud kita, tujuan kita menghukum itu biar anak takut atau jerah atau mau mengikuti apa ya? Aturan. Iya. Perintah atau tugas atau apa gitu ya maksud kita ya. Ternyata salah Bu. Kita itu sama anak tidak boleh menghukum. Iya. Bentuk apapun itu tidak boleh. Contoh kecil ya Bu, kalau kami upacara hari Senin, anak itu suka tidak bawa topi. Kalau anak perempuan dasi lagi ketutup jilbab ya Bu, tapi kalau topi fatal ya, itu kita maju ke depan. Kita panggil dia, kadang kita bariskan beda ya Bu ya. Iya. Kebanyakan kita bariskan dekat tiang bendera. Itu salah Bu ternyata. Sekarang itu tidak boleh memberi hukuman lagi. Itu termasuk di dalam kurikulum merdeka. Kalau kurikulum yang dulu nggak apa-apa, sekarang tidak boleh lagi. Sekarang pertanyaan saya Bu, kita sebagai guru saja ya Bu ya, bukan sebagai programnya Bapak Menteri Pendidikan ya Bu. Kira-kira hukuman itu bisa nggak kita hilang? Belum saya tahu kalau hukuman itu tidak boleh. Nah sekarang kalau misalnya saya menghukum anak siswa saya, itu kan tidak boleh ya secara merugikan tadi ya Bu ya. Memberikan mereka itu contoh, nah kalau misalnya dia tidak piket di kelas, kenapa tidak piket? Ini Bu dengan berbagai alasan. Oh sekarang kamu hafalan perkalian dari 1 sampai 10. Nah menurut saya perkalian itu kan tidak merugikan bagi siswa saya, malah menambah ilmu dia. Nah saya kira cukup Bu Diana seperti itu. Dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Guru TK dan teman-teman belajar bersama. Saya ini ibu-ibu ya, kalau di lembaga kami, seandainya di lembaga kami ada permasalahan, contoh di sini ada permasalahan anak didik. Misalnya anak didik itu ada yang tiba-tiba menangis histeris. Kami selaku dewan guru menengahi. Misal tidak langsung ada 2 orang, misalnya A dan B. Biasanya A ini anaknya jahil, tiba-tiba antara A sama B ini ada yang menangis. Karena biasanya A ini anaknya jahil. Kalau saya tidak langsung kamu ya yang ada ini ya. Tidak. Kalau saya pribadi, kita mencari informasi dulu. Informasinya bukan hanya dari 2 orang ini saja. Bisa dari teman yang lihat. Iya. Sesungguhnya apa yang terjadi. Nah, jika sudah menemukan solusi, tidak memberikan hukuman, kita menyarankan mereka saling memaafkan. Iya.
Dan jika memang suatu saat ada masalah kembali, terkadang masih memberikan hukuman, tetapi hukumannya bukan fisik. Contohnya hukumannya seperti apa, hafalan, seperti itu. Metode kami di TK. Terima kasih. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kita angkut dari 5 dasar kebutuhan manusia, manusia itu juga ternyata memiliki 3 perilaku yang telah dipaparkan oleh Bu Kota tadi. Ya, Bu Herwati. Dari sini bisa dipahami, Bu. Ya. Kemudian setelah itu terjadi, kita memiliki 5 posisi kontrol. Setelah awalnya Bu kita mengontrol diri kita, seperti apakah diri kita ini dan bagaimana penjabarannya. Kemudian ada juga Bu 5 posisi kontrol. Pertama, ini bukan berlaku di dalam dunia pendidikan saja, tetapi di dalam masyarakat, terutama diri kita. Segala sesuatu Bu itu diawali dari diri. Seperti filosofis Ki Hajar Dewantara yang disampaikan oleh Bu Okta tadi. Kita menghamba kepada murid, tapi bukanlah murid menghamba pada murid itu bukan murid diturutin semua ya Bu, tapi murid bisa mengeluarkan karakteristik mereka, kita menggali karakter mereka agar saat mereka lulus dari sini atau dari yayasan kita itu memiliki potensinya gitu. Memang sekarang tidak dituntut harus alistung saat masuk SD ya Bu. Nah, tapi di sini kita lebih menggali karakternya. Itu yang lagi transisi SD ke PAUD itu memang sulit dipahami. Di SD nggak boleh sampai di TK tidak boleh sampai di SD itu harus. Yang bingung guru kelas 1. Ya, tapi itu transisi PAUD SD. Ada mungkin materi itu ya Bu ya. Sudah ya, udah sampai situ ya. Ya, saya ikuti pelatihannya sudah sampai di situ ya Bu. Ya, di sini guru TK juga Bu. Kenapa ikut TGP itu? Karena memang menggali dulu awalnya dari TK. Kita ke SD, SMP, SMA itu penanganannya berbeda-beda. Itu mulai dari diri guru. Maka kenapa tadi awal materi kami adalah budaya positif. Budaya positif itu adalah menggali gurunya dulu. Saya adalah guru seperti apa dan akan apa. Nah itu. Baru kemudian kita masuk ke 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu adalah mengontrol diri Bu, bukan mengontrol murid dulu gitu. Setelah diri kita terkontrol, kontrol itu emosi yang pertama Bu ya. Setelah kita mengontrol emosi kita, baru kita bisa mengontrol murid. Nah, mengontrol murid ada 5 jenis. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai teman, yang ketiga rasa pembuat rasa bersalah ya. Terus yang keempat tadi yang dipaparkan oleh Bu Diana itu ya sebagai manajer. Nah, di dalam 5 posisi kontrol ini Bu, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sejenak. Itu tadi adalah review saya atas keempat materi yang telah dipaparkan oleh rekan CGP saya. Nah, untuk melanjutkan keempat materi tersebut Bu, berhubungan dengan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah menggali anak, ya menggali anak, menemukan solusi dari permasalahan sebagai posisi manajer. Jadi setelah kita memahami budaya positif, memahami diri kita, kemudian kita memahami posisi kontrol diri kita, kemudian kita memahami karakteristik anak dari Ki Hajar Dewantara, barulah kita bisa masuk ke dalam materi yang akan saya sampaikan, yaitu restitusi. Kalau keempat materi ini Ibu tidak kuasai, maka restitusi tidak bisa bergerak. Ya Bu ya. Nah, di sini Bu, sebelum saya masuk ke restitusi, saya akan menjabarkan dalam sebuah restitusi Bu, kita membutuhkan keyakinan dan keyakinan. Kenapa Bu? Bukan peraturan. Peraturan adalah sesuatu yang telah disepakati atau dibuat oleh lembaga besar ya Bu. Misal SD Negeri 21 Jaya dilarang menggunakan narkoba, itu adalah peraturan. Keyakinan kita apa di dalam sekolah ini untuk seluruh dewan guru dan siswa? Itu merusak kesehatan. Keyakinan. Seperti itu ya Bu, bisa dipahami? Oke, lanjut. Nah, dalam menanggapi restitusi
sebuah keyakinan. Kenapa sih nggak peraturan aja Bu Erna? Itu tadi Bu, peraturan dibuat untuk dilanggar. Tapi kalau keyakinan itu bangkit dari dalam diri. Karena tugas kita sebagai guru berhubungan nanti dengan restitusi adalah instrik, menggali dari dalam, bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam ke luar. Itu yang akan saya kupas nanti Bu ya. Nah, kita masuk ke dalam keyakinan. Ini saya tampilkan video aksi nyata kami dalam membuat suatu keyakinan yang dikembangkan dari peraturan. Silakan disimak terlebih dahulu ya Bu, cara membuat sebuah keyakinan atau mengajak anak menerapkan keyakinan dalam satu kelompok. Untuk kita membuat kesepakatan kelas itu satu, komitmen, bertanggung jawab, saling menghargai, jujur dan peduli. 5 ini harus tertuang di dalam keyakinan kelas. Apapun yang anak itu pikirkan, nanti kita simpulkan seperti video tadi. Di mana harus mengandung 5, kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan saling menghargai. Tuh, di dalam kesepakatan itu Bu harus ada 5. Setelah 5 tadi terbentuk, maka kita memiliki keyakinan sebagai teman. Tetapi kembali lagi Bu, kita lihat karakteristik anak kita. Bisakah dia dipakai dengan posisi manajer atau sebagai teman? Ya Bu, itu kita perhatikan dulu anak kita. Kembali lagi ke materi kinerja dalam utama. Yang demikian Bu, kesimpulan untuk materi kali ini, atas waktunya, atas kesempatan bisa hadir di ruang salah satu SD Negeri 2 Serpijaya ini. Kami bertiga calon guru angkatan penggerak dalam aksi nyata modul 1.4. Inilah yang kami imbaskan. Dan semoga yang kami sampaikan ini bisa diterapkan atau langsung diimbaskan pada kelasnya masing-masing. Dan semoga bermanfaat ya untuk seluruh guru yang ada di sini, bisa berubah mungkin dari pemahaman yang salah bisa menjadi pemahaman yang lebih baik. Dan semoga apa yang kita dapatkan ini akan menjadikan kita sebagai pendidik yang lebih baik, pemimpin yang baik, memimpin diri di tempat kita bekerja dan di keluarga kita. Ya Bu, saya pribadi mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kami bertiga calon guru angkatan bergerak, saya Bu Okta, Bu Diana, mohon maaf apabila dalam memfasilitasi kegiatan hari ini ada kekurangannya, dan kelebihannya kita minta dari Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kalian lakukan itu salah. Lihat gak bacaan tuh di poster keyakinan kelas kita? Menghormati, menghargai, dan lihat kan keyakinan kelas kita? Lihat Bu, nah ada ibu yang ganteng, yang cantik, gak boleh seperti itu. Kita kan sepakat nih, ya, menghargai teman. Setelah kita menghargai teman, kita gak boleh tutup teman. Gimana mau maafkan gak sama kawannya? Mau Bu, sepakat ya, sepakat. Besok mau diulangi. Seperti itu Bu, cara restitusi segitiga penanganannya. Bukan menyalahkan. Membuat anak menggali permasalahan, kemudian mempertanggungjawabkan. Mempertanggungjawabkan juga bukan menghukum, tetapi membuat konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Mau memperbaiki kesalahan itu. Oke, kamu tanggung jawab ya. Kita udah buat nih kesepakatan. Cuci WC, enggak. Tapi setelah terjadinya tanggung jawab tersebut, kita konsekuensi, kamu tidak akan melakukan.
berarti kamu mau kembali. Nah, itulah inti dari restitusi ini. Yang saya maksud tadi dengan segitiga restitusi, Bu. Segitiga restitusi adalah penanganan kita di dalam posisi manajer 5 kontrol tadi, Bu, yang dipaparkan oleh Bu Diana. Nah, ini yang saya sebut tadi dengan penerapan segitiga restitusi ya, Bu. Setelah kita paham akan posisi kontrol kita, maka kita bisa mengambil langkah yaitu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Suatu proses guru, orang tua, dan wali murid berkolaborasi. Ya. Dalam hal apa? Dalam hal menggali pemikiran murid untuk bertanggung jawab dalam suatu permasalahan yang terjadi di kelas ataupun sekolah. Itu tadi, Bu, dari pengaruhnya posisi kontrol yang dijelaskan Bu Diana, masuknya ke restitusi setelah terjadinya dahulu keyakinan kelas. Sebagai teman, tetapi kembali lagi, Bu, kita lihat karakteristik anak kita. Bisakah dia dipakai dengan posisi manajer atau sebagai teman? Ya, Bu, itu kita perhatikan dulu anak kita. Kembali lagi ke materi yang ada dalam tas. Yang demikian, Bu, kesimpulan untuk materi kali ini, atas waktunya, atas kesempatan bisa hadir di ruang salah satu SD Negeri 2 Seputiga ini, kami bertiga calon guru angkatan penggerak dalam aksi nyata modul 1.4. Inilah yang kami imbaskan, dan semoga yang kami sampaikan ini bisa diterapkan atau langsung diimbaskan pada kelasnya masing-masing, dan semoga bermanfaat ya untuk seluruh guru yang ada di sini, bisa berubah mungkin dari pemahaman yang salah bisa menjadi pemahaman yang lebih baik, dan semoga apa yang kita dapatkan ini akan menjadikan kita sebagai pendidik yang lebih baik, pemimpin yang baik, memimpin diri di tempat kita bekerja dan di keluarga kita. Ya, Bu, saya pribadi mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kami bertiga calon guru angkatan penggerak, saya, Bu Okta, Bu Diana, mohon maaf apabila dalam memfasilitasi kegiatan hari ini ada kekurangannya, dan kelebihannya kita minta dari Allah, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia Ratnasari. Saya dari SDN 2 Seputigaya. Setelah saya mengikuti kegiatan bersama CGP Angkatan 10 yaitu Bu Mardiana, Bu Oktavia Fatmasari, dan Bu Erna, di sini saya bisa menarik kesimpulan bahwasanya kita sebagai seorang pendidik itu harus mempunyai 5 posisi kontrol untuk menangani kasus terhadap anak. Dan saya memahami apa itu arti penting dari keyakinan kelas yang mana disepakati oleh guru dan siswa untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Saya rasa kesimpulan saya cukup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.